Nah, sekarang kita akan membahas soal ujian fisika dasar 1 ya, yang tahun 2024-2025 untuk yang shift 2 ya. Oke. Nah, kita mulai. Nah, untuk yang soal nomor 1 ini tentang kinematika. Dikatakan bahwa sebuah partikel bergerak di sepanjang sumbu X ya. Berarti di sini kita hanya berbicara di gerak satu dimensi saja ya. Nah, dari pengamatan gerak partikel, kurva kecepatan sebagai fungsi yang bergantung waktu ditunjukkan seperti pada gambar di sampingnya. Berarti gambar di samping ini adalah apa? Yaitu adalah si kurva kecepatan ya. Oke. Nah, ini Vx dalam meter per second. Pengukuran dimulai pada T0 dan posisi awalnya ada di X0 ya. Berarti di sini kita sudah tahu bahwa X di saat 0 itu akan sama dengan 0. Tentukanlah kecepatan pada saat T sama dengan setengah sekon ya. Nah, artinya kan kita akan berbicara kalau T sama dengan setengah sekon, berarti kita masih berbicara di sepanjang garis ini. Oke, nah oleh karena itu maka kita akan coba cari dulu si persamaan garisnya ini ya. Nah, baiknya langsung aja kita cari persamaan garis masing-masing sampai ke 7 detik ya, karena di pertanyaan kecil nanti ditanyakan juga ya si fungsi posisinya ya. Jadi ada baiknya kita langsung cari semua saja. Nah, maka kita tahu bahwa yang di sini kan dia hanya berupa garis lurus doang kan ya. Oke, karena dia nanti hanya berupa suatu garis lurus, maka ya sama aja dengan kita membuat persamaan garis ya. Nah, jadi kalau untuk membuat persamaan garis kita butuh apa? Oke, nah untuk membuat persamaan garis ini kita butuh si gradiennya dulu ya. Yang mana gradiennya itu nanti sama dengan delta Y per delta X. Oke ya, yang mana nanti di sini gradiennya berarti adalah delta Y-nya kan min 1 kurang 1 ya, Y akhir kurang Y awal per delta X-nya itu adalah X akhir kurang X awal, yaitu 2 dikurangi nanti dengan 0, sehingga kita dapati gradiennya adalah min 1. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan garis, yaitu apa? Persamaan garis kan Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0 ya. Oke, dengan Y0 sama X0 itu ya suatu titik yang kita pilih. Nah, karena di sini sumbu Y-nya itu adalah V, sumbu X-nya itu adalah T, kita boleh ganti nanti ini dia sebagai, nah ini yang sumbu Y-nya itu nanti Vx-nya ya. Oke, nah nanti yang sumbu X-nya itu kita ganti saja dengan variabel T ya. Nah, nanti kita sesuaikan saja dengan grafik yang diberikan oleh si persoalan. Nah, sehingga ya kita ambil misalkan titik yang mau kita ambil yang mana? Ya ambil aja di katakanlah mau ambil 0,1 boleh ya. Nah, kalau kita ambil di 0,1 dia jadinya adalah X kurang 1 ini akan menjadi min 1 dikali nanti dengan T minus 0 ya. Sehingga kita akan dapati bahwa Vx sebagai fungsi T itu adalah min T ditambah nanti dengan 1. Itu untuk yang tentang 0 sampai 2 detik. Nah, untuk tentang 2 sampai 4 detik gimana? Nah, untuk tentang 2 sampai 4 detik ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya kecepatannya konstan ya, bernilai minus 1. Jadi langsung saja nanti di sini Vxt-nya adalah minus 1. Nah, untuk yang T dari 4 sampai 7 detik ya sama seperti tadi lagi ya. Jadi kita akan cari terlebih dahulu si persamaan garisnya ini ya. Nah, yang mana pertama kita akan cari gradiennya dulu. Gradiennya kan delta Y per delta X ya. Berarti delta Y-nya ya akhirnya adalah 2 kurangi Y awalnya ada di min 1. Oke, per delta X-nya adalah apa? 7 dikurang nanti dengan 4 ya. Nah, sehingga kita dapati ini 3/3 itu adalah 1. Nah, maka ya, nah tinggal kita masukin lagi ke persamaan garis yang tadi ini ya. Oke. Ya, ini kita udah ganti ya si Y-nya itu dengan Vx, X-nya itu nanti dengan T. Sehingga kita akan dapati, nah ini bebas ya mau pilih Vx0 sama T0 yang di mana ya.
Nah, mau pilih di titik 5,0 ini boleh gak? Boleh-boleh saja ya. Nah, kita coba pilihan titik 5,0. Jadinya ini adalah Vx minus 0 sama dengan 1 kali T minus 5 ya. Nah, dapatin nanti ini Vx T-nya itu adalah T minus 5. Oke, nah ini adalah Vx untuk masing-masing selang waktu ya, di masing-masing selang garisnya ya. Nah, setelah kita dapati ini, nah kita akan berbicara di ini kita mungkin tuliskan dulu ya. Kesimpulannya itu berarti adalah apa? Vxt ini bisa kita tuliskan dia sebagai dia akan bernilai min T plus 1 untuk 0 sampai ke 2 detik. Dia akan bernilai min 1 untuk 2 sampai 4 detik. Dan nanti dia akan bernilai T minus 5 ya, minus 5 untuk 4 sampai detik ke 7. Oke, nah sehingga kalau untuk pertanyaan ke A yang ditanya itu adalah apa? Vx di detik ke setengah kan? Berarti kita akan pakai fungsi yang atas ini ya, karena ini yang berlaku T setengah itu kan dia di antara 0 sampai 2 ini. Maka kita dapati apa? Ini min setengah plus 1 ya. Dapati itu adalah setengah meter per second. Oke. Nah, itu untuk yang soal nomor A ya. Nah, habis itu yang B apa? Nah, yang B itu adalah gambarkan sketsa kurva percepatan terhadap waktu. Nah, kita sudah tahu bahwa hubungan antara percepatan dengan kecepatan apa? Percepatan itu adalah turunan dari si kecepatan. Oke, yang mana interpretasi secara grafik turunan itu adalah apa? Turunan itu nanti adalah kemiringan garis singgung. Oke. Ya, nah ini mirip seperti apa yang sudah Anda bahas di matematika ya. Bahwa turunan itu ya sama saja dengan kemiringan garis singgung ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati apa? Nah, ini kan kemiringan garis singgungnya sama bernilai konstan ya, yaitu nah ini kemiringannya adalah min 1. Kalau ini kemiringannya adalah 0, ini kemiringannya adalah tadi sudah kita hitung 1 ya. Nah, tinggal kita sajikan saja dalam bentuk grafiknya. Oke, ini T ya, nanti ini adalah AX-nya. Oke, nah yang pertama untuk 0 sampai 2. Nah, kita bikin dulu ya sumbu X-nya ya. 0 sampai 2, 2 sampai 4. Ya, nanti ini sampai ke 7 ya. Nah, untuk 0 sampai 2 tadi kemiringannya berapa? Kemiringannya konstan bernilai min 1 ya. Berarti di sini ya 0 sampai 2 dia akan bernilai minus 1. Oke. Nah, habis itu untuk 2 sampai 4 dia bernilai 0. Oke, 2 sampai 4 nanti dia bernilai 0. Nah, kemudian untuk 4 sampai 7 dia bernilai berapa? 4 sampai 7 kalau kita lihat ini tadi bernilai 1 ya. Nah, konstan 1. Oke ya. Nah, itulah nanti si grafik percepatannya ya. Nah, dan yang ke C, tuliskanlah fungsi posisi terhadap waktu pada rentang T0 sampai 7 detik ya. Nah, untuk yang C, nah kita mesti tahu dulu ya hubungan antara posisi dengan kecepatan apa. Kita tahu yang namanya kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Sehingga kita bisa tuliskan nanti ini dx itu adalah Vxt dt. Nah, tinggal kita integralkan kedua ruas. Oke, untuk menghilangkan nanti si d-nya ya. Nah, sama ya, karena di sini Vx kita itu terbagi jadi beberapa kasus ya. Nah, maka ini nanti kita juga mesti hitung dalam beberapa kasus. Nah, yang pertama untuk t-nya dari 0
sampai ke 2 dulu. Oke, maka kita bisa ambil ya, ini integralnya dari 0 sampai ke sembarang T. Ya, ini 0 sampai sembarang T ya, dimana T-nya itu nanti akan bernilai di antara 0 sampai 2. Sehingga kita dapati integral dx itu adalah apa? Integral dx itu nanti adalah x. Tinggal masukin batas atas kurangi batas bawah. Sehingga kita akan dapati itu adalah xt kurang, ini mungkin saya tuliskan dia dalam bentuk xt dulu ya. Nah, habis itu ini batas 0 sampai t. Nah, ini integral 0 sampai t. Nah, untuk 0 sampai 2 Vx-nya dia pakainya yang mana? Vx-nya dia pakainya ini, min t plus 1 dt ya. Nah, maka di sini ya, nah ini tinggal dihitung saja ya. Ini masukin batas atas kurangi nanti dengan batas bawah. Maka kita dapati ini adalah xt kurangi nanti dengan x0. Nah, integral dari min t dia jadinya adalah min setengah t kuadrat. Integral dari 1 nanti dia jadinya adalah t dengan batas 0 sampai t. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai x0-nya itu adalah bernilai 0 tadi ya. Nah, maka nanti ini kita akan dapati si xt-nya itu akan menjadi, nah ini masukin batas atas kurang batas bawah juga ya. Jadi setengah t kuadrat tambah t kurangi masukin 0, 0 ya 0 semua ya. Nah, maka yang pertama itu adalah min setengah t kuadrat plus t. Nah, itu untuk yang 0 sampai 2 detik. Nah, bagaimana untuk yang nanti dari nah untuk yang nanti dari 2 sampai 4 detik. Ya, nah sama ya, kita juga akan gunakan ini ya. Nah, yang membedakan itu adalah si fungsinya ini ya, dan batas pengintegralannya. Ya, karena kita hanya berninjau dari 2 sampai 4, berarti kita ini nggak boleh mulai dari 0. Ya, jadi kita mesti mulainya dari mana? Kita akan mulainya dari 2 saja. Oke, ya, ini sekarang kita mulainya dia dari 2. Ya, karena yang kita tinjau itu kan adalah dari 2 sampai 4 detik. Nah, sekarang di 2 sampai 4 detik itu Vx-nya bagaimana? Min 1 ya. Nah, berarti nanti ini ya jadi min 1. Sehingga dapat ini batas atas kurang batas bawah, jadi xt min x2 ini akan sama dengan min 1 diintegralin jadi apa? Min t dengan batas bawahnya 2, batas atasnya nanti adalah t. Nah, di sini kita butuh apa? Nilai x2 kan? Nah, x2 itu kita bisa cari dari sini. Oke, ya. Nah, x2 itu kita bisa dapati nanti dari sini, ya. Yang mana nanti si x2-nya ini itu nanti adalah nah x2-nya ini masukin saja 2 di sini, ya. Dapati itu adalah 2 kali apa? Setengah kuadrat kan dia jadi min 4. Min 4 tambah min 4 tambah 2, dia akan menjadi minus 2 ya, minus 2 meter. Nah sehingga nanti ini bisa kita tuliskan xt dikurang dengan minus 2 ini akan sama dengan min t dikurang nanti dengan masukin batas bawah minus 2 ya. Nah sehingga kita akan mendapati bahwa xt di sini itu akan sama dengan minus t ya. Nah ini kan min 2 nanti ini bakal habis. Ya, ini sorry ya, ini masukin 2 pada 4 bagi 2 kan min 2 ya. Min 2 tambah 2 ini harusnya adalah 0 ya. Ini ada sedikit kesalahan dalam menghitung ya. Nah, ini harusnya nanti adalah 0 ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah min t plus 2. Nah, kemudian sepertinya ini saya coba susun terlebih dahulu ya, biar lebih rapi dan muat. Untuk yang soal B-nya saya taruh di samping saja ya. Nah, sekarang ini kita sudah
Ya, ini X2 nya tadi tinggal masukin saja ya. Nah sekarang kita sudah mendapati yang untuk dari 0 sampai 2, 2 sampai 4 sudah ya. Nah tinggal lanjut lagi untuk yang dari 4 sampai ke 7. Nah untuk 4 sampai 7 detik berarti kita akan gunakan fungsi yang ini nanti ya. Nah ini atasnya juga masih tetap sama ya. Nah nanti dia fungsinya saja yang akan berbeda. Nah sehingga kita bisa lihat nanti di sini ya. Nah ini tentu kita nggak boleh mulai dari si X2 lagi ya. Kita mesti mulai dari 4. Karena T kita itu dia dari 4 sampai 7 detik. Oke ya. Nah ini adalah 4. Nah Vx nya itu nanti apa ya? Nah Vx nya itu nanti adalah T minus 5. Oke. T minus 5 ya. Nah sehingga nanti ini dapati apa? Ada xt min x4 ya, masih batas atas kurang batas bawah. Nah t diintegralin dia jadi setengah t kuadrat kurangi 5 diintegralin dia jadi 5t ya, dengan batas 4 sampai ke t. Nah x4 kita bisa dapat dari mana? Dapat dari yang sebelumnya lagi ya, dapat dari yang ini, yaitu masukin min 4 dia jadinya adalah apa? Min 4 tambah 2 itu nanti adalah min 2. Oke, nah kemudian nanti di sini kita bisa tuliskan xt dikurangi dengan min 2 ini akan sama dengan setengah t kuadrat min 5t. Nah ini kurangi, nah masukin 4 ya. Nah 4 kuadrat bagi 2, 16 bagi 2 itu adalah 8, kurangi 5 kali 4 itu adalah 20. Oke, nah sehingga nanti ini xt plus 2 ya. Nah ini berarti xt nya akan sama dengan apa? Setengah t kuadrat kurang 5t ya. Ini 8 kurang 20 kan min 12 ya. Min ketemu min dia jadi plus ya. Ini pindah dia jadi plus 10. Oke, nah itu adalah xt untuk yang dari 4 sampai 7 detik ya. Nah sehingga sebagai kesimpulan kita bisa tuliskan nanti xt nya jadinya adalah apa? Nah dia akan bernilai min setengah t kuadrat tambah t untuk yang 0 sampai 2 detik ya, yang ini dia akan bernilai min t plus 2 untuk dia 2 sampai 4 detik, dan dia akan bernilai setengah t kuadrat min 5t tambah 10 untuk dia dari 4 sampai 7 detik. Oke, nah itulah nanti fungsi posisi untuk masing-masing selannya ya, dari 0 sampai 7 detik ya. Nah karena percepatannya ini dia berubah-ubah seperti ini, maka kita mesti tinjaunya itu per segmen garis ya. Oke, nah demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita akan lanjut untuk yang soal nomor 2. Dikatakan kendaraan tempur benda A berada di posisi tertentu tanpa pergerakan. Oke, kendaraan B adalah kendaraan musuh yang berada 1000 meter horizontal di depan kendaraan A ya. Nah, kendaraan A bersiap untuk menembak kendaraan B. Oke, nih ya seperti kondisi perang gitu ya, ada rudal yang akan menembak ke kendaraan B ini ya. Nah anggap kedua kendaraan memiliki ukuran yang sama, berada pada ketinggian yang sama, abaikan juga hambatan udara. Nah saat B masih dalam keadaan tidak bergerak, keadaan A menembaki peluru dengan kelajuan awal 100 meter per second. Agar peluru yang ditembakkan oleh kendaraan A tepat mengenai kendaraan B, berapa sudut elevasi dari peluru tersebut terhadap sumbu horizontal. Nah, di sini berarti apa? Kendaraan tempur A ini dia akan menembakkan peluru yang bergerak dengan
Oke, dia akan menembakkan peluru dengan gerak parabola ya. Oke. Nah, ini nanti adalah si A-nya ya. Nah, dia menembakkan peluru dengan kecepatan VA dan dia nanti membentuk sudut theta. Oke, nah ini nanti dia akan apa? Parabola ya sampai nanti ini ke target titik B-nya itu adalah ini ya. Nah, ini nanti adalah menjadi si targetnya itu atau itu adalah si titik B-nya ya. Nah, yang berjarak apa? Di soal sudah dibilang mereka dua berjarak 1000 meter. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan terlebih dahulu ya si persamaan gerak untuk yang si A-nya ini. Oke, nah yaitu apa? Kalau lantai ini saya jadiin titik A ini saya jadiin dia sebagai acuan. Oke, nah maka kita bisa tahu ya untuk yang si A ya untuk A. Nah ini kita tahu bahwa X awalnya itu adalah bernilai 0 dan Y awalnya juga bernilai 0. Nah, sedangkan nanti kecepatannya kan bisa kita uraikan ke sumbu X dan juga sumbu Y-nya ya. Nah, sehingga kita bisa dapati bahwa VA 0 yang sumbu X itu adalah apa? VA ya, VA 0 ya. Ini kan dia tembak dengan kecepatan awal VA 0 ya. Cos theta ya. Jadi ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang VA 0X nanti ini adalah VA 0Y ya. Nah, ini kan samping per miring ya, berarti itu nanti adalah yang pakai cos ya. Sedangkan yang ini adalah depan per miring. Depan per miring berarti kita akan pakainya sin. Oke. Nah, ini udah diketahui ya bahwa kecepatannya itu adalah 100 ya. Nah, oke, berarti nanti ini langsung saja kita masukin ya kecepatan awalnya itu 100 cos theta. Ini nanti 100 sin theta. Sehingga kita sudah bisa menuliskan bahwa persamaan posisi untuk yang si A itu nanti adalah apa? Nah, ingat kalau gerak parabola yang X itu adalah yang X itu dia GLB ya. Berarti itu X0 yaitu 0 tambah VA 0X ya yaitu 100 cos theta T. I ditambah Y0 nya adalah 0 ditambah VA 0Y berarti 100 sin theta T kurangi setengah J nya 10 T kuadrat. Oke. Nah, di sini kita bisa tuliskan nanti dia akan menjadi 100 cos ya. Nah, tentunya nanti ini adalah sudut awal elevasinya ya, cos theta 0 TI ditambah nanti ini ya 100 sin theta 0 ya. Jadi theta yang di sini itu ya, yang dimaksud theta di sini itu nanti adalah theta 0-nya ya. Theta awalnya. Karena theta juga dia setiap saatnya itu akan berubah-ubah ya. Nah, kurangi nanti dengan 5 T kuadrat J. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya. Nah, pada saat mengenai target, oke, ya, pada saat mengenai target, si posisi pelurunya ini itu akan sama dengan apa? Ya, akan sama dengan posisi targetnya, yaitu X-nya 1000, Y-nya adalah 0 ya. Berarti ini akan sama dengan 1000 I meter.
Oke, X-nya 1000, Y-nya 0 ya. Nah, itu ya ini syarat supaya nanti dia bisa mengenai si target ya. Oke. Nah, sehingga nanti ini kita bisa tuliskan nanti dia menjadi 100 cos theta 0 TI ditambah nanti ini 100 sin theta 0 T kurangi nanti 5 T kuadrat. J ini akan sama dengan 1000 I. Maka di sini kita akan punya dua persamaan, yaitu apa? 100 cos theta 0 T itu akan sama dengan 1000. Dan ya ini kita boleh langsung sederhanakan ya. Ini kan 100 sama 1000 bisa kita coret ya. Dapati nanti ini cos theta 0 T ya, itu akan sama dengan 10. Kemudian ini 100 sin theta 0 T kurangi nanti ini 5 T kuadrat itu sama dengan 0 ya. Nah, ini 5T kita tarik keluar. Dapati itu adalah apa? 20 sin theta 0 kurangi nanti dengan T sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini kita akan dapati ya. Nah, kita tidak tertarik untuk ngambil yang T0 ya. Nah, karena dia mengenai target itu kan pasti gak di awalnya kan ya. Oke. Nah, jadi kita tertarik untuk ngambil nanti di sini T-nya itu adalah 20 sin theta 0. Sehingga ini saya substitusikan lagi ke sini, dapati apa? Ya, cos theta 0 kali 20 ini ya. Berarti 20 sin theta 0 cos theta 0 sama dengan 10 ya. Dan ini coret ya. 2 sin theta 0 cos theta 0 itu adalah apa? 2 sin theta 0 cos theta 0 kita tahu itu adalah sin 2 theta. Oke, ya, sin 2 theta 0 itu sama dengan 1. Oke, nah sehingga di sini kita akan dapati ya 2 theta 0 nya sama dengan berapa? Nah, yang sin sama dengan 1 itu kan 90 derajat ya, atau pi per 2. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa sudut elevasinya itu akan menjadi pi per 4 radian. Oke ya, itulah sudut elevasi yang harus diberikan agar nanti dia bisa mengenai si target. Oke ya, nah itu untuk yang soal ke A. Nah, oke. Nah, untuk yang soal ke B, tinjau situasi yang berbeda, yaitu B mulai bergerak menuju ke kendaraan A ya. Nah, berarti dia untuk yang A dia masih sama ya. Nah, tapi yang B sekarang dia sudah bergerak dengan kelajuan konstan senilai 20 meter per sekon ya. Berarti B ini dia melakukan GLB. Nah, beberapa waktu kemudian kendaraan A menembakkan peluru dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat terhadap horizontal dan kelajuan awalnya adalah 100 meter per sekon. Tentukanlah waktu ketika kendaraan tempur ini harus menembakkan peluru agar dia mengenai si B. Oke. Nah, berarti di sini ya. Nah, sekarang kita tinjau ya. Nah, ini kasus yang ya hampir-hampir mirip ya, tapi ada sedikit perbedaan ya di angka-angkanya. Nah, jadi tetap sama setup kita ya. Nah, ini sekarang si benda B ini dia akan bergerak ya ke ini menuju ke si benda A kan, sesuai dengan deskripsi soal. Oke, dengan kelajuan konstan sebesar 20 meter per sekon ya. Nah, ini nanti VB-nya itu kita boleh tulis dia sebagai apa? Karena dia oke, nanti ini kecepatannya itu sebesar 20 meter per sekon ya. Nah, dan dalam hal ini kita udah tahu bahwa nanti si VA0-nya itu tadi sebesar apa? Di soal udah dibilang VA0-nya itu adalah sebesar 100 meter per sekon, theta 0-nya adalah 30 derajat. Nah, maka dalam hal ini kita bisa dapati apa? Bahwa VA0x itu berarti adalah tadi 100 cos theta 0 kan?
Ya, nah cos 30 derajat kan setengah akar 3 tuh ya. Berarti ini nanti jadi 50 akar 3 meter per second. Sedangkan nanti VA0Y-nya itu adalah apa? 100 sin theta 0 ya. Berarti 100 kali sin 30 derajat itu adalah 50. Oke, nah maka ini kita udah boleh tulis dulu ya bahwa persamaan gerak untuk yang si B apa? Ya, ini kita RB dari yang si TB itu adalah nah, X0-nya berapa? Ini gerakannya dia cuma sumbu X ya. Berarti ini kita hanya tinjau si yang sumbu X ini saja ya. Nah, dan di sumbu X ini kebetulan dia juga bergerak dengan GLB saja ya, sesuai deskripsi soal. Bergerak dengan kelajuan konstan. Maka ini posisi awalnya ada di 1000. Ya. Nah, karena dia geraknya itu ke kiri, maka nanti ini dia jadi negatif 20 TB. Oke. Ya, nah sedangkan kalau untuk posisinya benda A gimana? Nah, posisinya benda A ya berarti tadi ya X0 yaitu dalam hal ini adalah 0 tambah VA0XT ya. Berarti ini 50 akar 3T I ditambah nanti di sini Y0-nya adalah 0 ditambah VA0Y itu adalah 50T dikurangi nanti ini setengah GT kuadrat ya. Maka ini akan menjadi 50 akar 3TI. Ya, ini tentunya di sini adalah TA ya. Oke, ini nanti adalah TA ya. Nah, ini kita pula beli karena nanti nilai TA dan nilai TB itu berbeda ya. Nah, ini 50 TA kurangi nanti dengan 5 TA kuadrat. Ya. Oke. Nah, maka pada saat mengenai target oke, berarti di sini RA TA mesti sama dengan apa? Ya. Jadi ini nanti ya nanti ini RA ya nanti di suatu T ya. Nah, itu nanti mesti sama dengan apa? Posisi B nanti di suatu T ya. Nah, tentunya nanti ini adalah waktu yang menurut si A, nanti ini adalah waktu yang menurut si B ya. Nah, ini kita bisa tuliskan dia jadinya adalah apa? 50 akar 3 TAI ditambah ini 50 TA kurangi 5 TA kuadrat J ya. Ini akan sama dengan ini cuma ada yang I doang ya. Nah, ini 1000 kurangi 20 TBI ya. Nah, maka dapati ini adalah 50 akar 3 TA mesti sama dengan 1000 min 20 TB. Oke ya, dan nanti ini adalah apa? 50 TA minus 5 TA kuadrat itu mesti sama dengan 0 ya, karena kan dia gak ada yang komponen sumbu Y-nya ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan dapati apa? Bahwa ini kita tarik keluar 5 TA, nanti ini sisa tinggal 10 kurangi nanti dengan TA ya. Nah, dapati TA-nya itu nanti adalah 10 detik. Oke. Nah, dan ini kalau kita substitusikan ke sini ya, masukin 10 dia jadinya adalah apa? 50 akar 3 ya. Oke, kalikan nanti dengan 10 ya, berarti nanti dia akan menjadi 500 akar 3 itu akan sama dengan 1000 kurangi nanti dengan 20 TB. Maka dalam hal ini kita akan dapati TB-nya sama dengan apa? 1000 bagi 20 itu adalah 50, 500 bagi 20 itu adalah 25 akar 3 detik. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ya ini kita perlu hitung dulu ya, nanti dia dengan kalkulator.
Nah, ini kita perlu hitung dulu nanti dia dengan kalkulator, yaitu apa? 50 kurang 25 akar 3 ya. Nah, dapati di sekitaran 6,7 detik. Oke, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapati bahwa selisih waktunya itu adalah berapa? Nah, selisih waktunya itu kan nanti adalah, ambil aja TA min TB ya. Nah, artinya ya berarti di sini ya, kalau kita ngambilnya TA min TB ya, dan kalau nanti ini kita akan dapati apa? 10 min 6,7 kan? Dapati nanti ini adalah 3,3 detik ya. Nah, di sini kita sudah menghitung ya bahwa delta T-nya itu adalah TA min TB ya tadi ya. Nah, ini 3,3 detik ya. Nah, ini nanti maknanya adalah apa ya? Nah, di sini maknanya ya, kalau kita tuliskan kan sebetulnya nanti adalah TA ini adalah TB ditambah nanti dengan delta theta ya. Nah, kalau kita dapati ini positif artinya ya berarti ini si AA harus ditembak lebih dulu ya. Kalau delta T-nya positif ya, berarti ini menunjukkan bahwa A harus ditembak lebih dulu. Oke. Nah, kenapa harus A ditembak lebih dulu ya? Karena ini kan TB tambah delta T, artinya A ini ya dia sudah melewati waktu yang lebih lama ketimbang nanti si B ya. Makanya nanti ini jadinya adalah A yang duluan. Kalau kita dapati delta T-nya lebih besar 0. Ya, nah sehingga dalam kasus ini kan katanya apa? B-nya yang jalan dulu kan? Berarti kita boleh sebut bahwa peluru ya, kesimpulannya adalah peluru tidak akan mengenai target ya, atau tidak akan mengenai si B. Oke ya, jadi di sini pelurunya itu dia tidak akan mengenai si B ya. Nah, tapi kalau kita menembak duluan habis itu nanti baru ini ya jalan, nah itu baru bisa ya. Oke, jadi karena ya agar mengenai target ya, agar mengenai target A harus menembak peluru ya, A harus menembak peluru 3,3 detik ya sebelum si B bergerak. Tuh ya. Nah, jadi kalau dia maunya yang A mengenai apa, yang A yang tembak dulu ya dia tidak akan bisa. Yang B bergerak dulu ya, maka nanti dia tidak akan bisa mengenai si target ya. Nah, itu pembahasan untuk yang soal nomor B ini. Oke ya. Nah, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 2. Sekarang kita akan melihat untuk yang soal nomor 3. Dikatakan beban B bermassa 2 kilo terikat pada tali yang tak teregang dan terhubung dengan beban A bermassa MA yang diletakkan di atas meja melalui seutas tali ideal dan katrol ya. Koefisien gesek statis dan kinetik antara benda A dengan meja itu adalah 0,5 dan 0,25. Abaikan massa tali dan katrol serta abaikan pula gesekan pada tali dengan katrol. Tentukanlah massa minimum dari A agar sistem tidak bergerak ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini A ini akan ada apa saja? Ini ada gaya berat. Kemudian nanti di sini ada gaya normal. Ini ya, karena di sini kita tidak memperhitungkan massa katrol, maka pada satu tali yang sama tegangan tali juga akan sama. Oke, tapi kalau kita udah memperhitungkan massa katrol nanti dia akan berbeda ya. Nah, ini nanti di benda ini kan cenderung akan gerak ke kanan ya, sehingga gaya geseknya itu otomatis pasti akan ke kiri. Oke, dan nanti ini ada MB ya. Oke, nah
ini kan sistem tidak bergerak ya. Nah, kalau sistem tidak bergerak artinya apa? Nah, berarti baik kita mau tinjau benda A maupun nanti di benda B ya. Ini kita tinjau benda B dulu deh nanti ya. Nah, itu sigma F-nya mesti sama dengan 0 ya. Karena kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, pasti benda akan bergerak. Nah, jadi kalau kita tinjau ya, ini benda B berarti kan sigma Fy-nya sama dengan 0. Artinya ya T-nya ini total gaya ke atas sama dengan total gaya ke bawah. Maka T ini akan sama dengan MBQ. Oke, nah untuk benda A sama sigma Fy pasti akan sama dengan 0 ya. Berarti total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah, yaitu Na itu akan sama dengan MAG. Kemudian sigma X-nya juga mesti sama dengan 0 ya. Berarti total gaya ke kanan mesti sama dengan total gaya ke kiri ya. Karena sistem ini belum bergerak, maka gaya gesek yang kita gunakan itu adalah gaya gesek yang statis. Yang mana itu nanti adalah karena yang ditanya ini kan nanti adalah masa minimumnya kan ya. Ya, bahwa ya T ini nanti dia mesti lebih kecil ya atau sama dengan ya dengan Fs maksimalnya. Ya. Nah, sehingga di sini kita dapati itu adalah apa? Ya, jadi T yang diberikan ya agar dia tetap tidak bergerak ya dia mesti lebih kecil daripada Fs maksimalnya. Nah, kalau T-nya udah lebih besar dari Fs maksimalnya ini artinya tegangan talinya itu dia sudah cukup ya untuk atau dia sudah melampaui batasan supaya nanti dia bisa bergerak kan ya. Nah, Nah, sehingga nanti ini ya, sehingga kalau nanti T-nya lebih besar ya dia akan bergerak ya. Tapi selama T-nya masih lebih kecil ya dia tidak akan bergerak. Ini nanti adalah Fs maksimal itu kan μs kali Na ya. Nah, ini T akan lebih kecil daripada μs MAG. Nah, kita sudah tahu bahwa T-nya itu adalah MBG ya. Jadi tinggal kita substitusikan ini ke sini ya. Nah, MB kali G itu akan besar daripada μs MAG ya. Nah, maka ini coret ya. MA ini mesti lebih besar daripada MB per μs ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai apa? Massa A minimalnya. Agar benda tidak bergerak. Jadi kalau massa A-nya lebih kecil daripada ini ya pasti bendanya nanti akan bergerak ya. Artinya gaya geseknya dia terlalu kecil ya untuk menahan nanti si gerakannya itu. Nah sehingga kita bisa menghitung massa A minimalnya itu akan sama dengan, nah ambil saja MB, ini MB bagi nanti dengan mu 0 ya. Nah ambil saja di sini MB-nya berapa? Itu adalah 2 kilo ya. Nah 2 kilo bagi nanti dengan ini mu S-nya ya. Nah mu S-nya berapa? Nah mu S-nya itu adalah yang 0,5. Nah sehingga nih kita akan dapati itu adalah 4 kilo. Ya, jadi kalau selama benda masih belum bergerak ya, maka massa A minimalnya itu mesti 4 kilo ya. Nah, kalau udah lebih besar ya aman ya, dia tetap akan tidak bergerak. Tapi kalau dia lebih kecil, maka nanti dia akan bergerak. Nah, sekarang untuk yang B. Nah, tentukanlah massa A agar benda A bergerak dengan kecepatan tetap ke kanan ya. Nah, di sini ya. Nah, ini analisisnya masih mirip saja. Cuma karena bendanya sudah bergerak, maka T-nya di sini bukan lagi Fs maksimalnya, bukan lagi kita gunakan gaya gesek statisnya, tapi gaya gesek kinetis ya. Jadi untuk yang bagian ini, nah ini bagian ini sebagian besar itu masih akan sama saja ya. Karena kecepatan konstan kan berarti juga A-nya sama dengan 0 ya, maka si sigma F-nya juga sama dengan 0. Sehingga sekarang nanti ini T akan sama dengan apa? Ya. Nah, T-nya itu akan sama dengan gaya gesek yang kinetis. Yang mana itu adalah mu K kalikan nanti dengan NA ya, atau itu adalah mu K
MAG. Nah, dari kedua ini ya tinggal kita samain saja. T sama dengan T, maka dapati MBG itu akan sama dengan mu K MAG. Nah, G di sini bisa kita coret, maka dapati MA ini adalah MB bagi nanti dengan mu K ya, yaitu MB-nya nanti adalah 2 kilo bagi nanti mu K-nya adalah 0,25 ya, sehingga dapat ini adalah 8 kilo. Oke, berarti agar dia bisa bergerak dengan kecepatan konstan, maka MA-nya itu mesti 8 kilo. Oke. Nah, dan yang terakhir, tentukanlah MA agar benda A bergerak tetap ke kiri ya. Jika gaya FA ini masa A ya, agar benda tetap bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri ya. Jadi sekarang kita maunya nanti dia bendanya gerak ke kiri ya dengan kecepatan konstan ya. Nah, jika FA sama dengan 45 min I Newton, berarti ini 45 ke sumbu X negatif ya. Nah, bekerja pada benda MA ya. Jadi sekarang untuk kasus C ini, nah, ini ada gaya tambahan nih ya. Ini untuk yang kasus C ada gaya tambahan sebesar si FA ini. Dan kita menginginkan si bendanya tetap bergerak ke kiri ya dengan kecepatan yang konstan. Oke. Nah, maka sama ya. Oke. Nah, di sini karena bendanya bergerak dengan kecepatan konstan ya, nanti ini sebagian besar ini juga masih sama. Yang berbeda itu adalah di sigma Fx-nya. Oke, kalau yang B kan dia tidak ada tambahan apapun ya. Nah, yang Fx ini yang ada tambahannya ya. Nah, sekarang berarti jadinya adalah apa? Berarti sama, total gaya ke kanan sama dengan total gaya ke kiri. Oke ya. Dan ini perlu hati-hati ya. Karena bendanya bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri, maka pada kasus ini si gaya gesek yang dialaminya itu adalah yang ke kanan. Oke ya. Nah, jadi ini yang untuk yang kasus C ini kita berfokus pada yang warna biru ini ya jadinya ya. Oke, ada terjadi perubahan nanti di gaya geseknya ya, bukan lagi yang warna merah ini. Nah, oke, nah sehingga kalau kita bilang sigma Fx sama dengan 0, berarti jadinya adalah apa? Total gaya ke kanan sama dengan total gaya ke kiri kan? Berarti T ditambah Fk itu akan sama dengan Fa. Oke, nah yang mana ini Fk itu adalah mu K kalikan nanti dengan Na ya, itu akan sama dengan Fa. Nah, ini T ini akan sama dengan apa? Fa kurang nanti mu K kali Na itu adalah MAG. Nah, lagi-lagi dari dua ini kita samain saja T sama dengan T. Sehingga ini akan menjadi MBG itu akan sama dengan Fa kurangi mu K MAG. Oke, nah tujuan kita di sini adalah mau mencari si MA-nya ya. Berarti saya pindah yang ada MA-nya ini ke kiri ya. Berarti mu K MAG itu akan sama dengan FA minus MBG. Maka MA ini akan menjadi FA minus MBG bagi nanti dengan mu K kali G ya, yaitu FA-nya tadi sebesar apa? 45 ya. Jadi di sini minusnya gak usah kita ambil lagi ya, karena yang kita butuh di sini adalah si besarnya ya. Kita udah nentuin nanti arahnya mau kemana tadi kan ya. Oke, jadi kita gak usah lagi mengambil si minusnya ya. Nah, MB-nya adalah 2 ya, kali G-nya 10 per mu K-nya tadi itu adalah 0,25 kali ini nanti adalah 10. Oke ya. Nah, sehingga di sini kita akan mendapati bahwa MA-nya itu adalah 10 kilo. Oke ya, tinggal dimasukin ke dalam kalkulator saja ya untuk menghitungnya. Oke ya. Nah, jadi hati-hati di sini ya, karena bendanya dia udah mengatakan apa? Bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri.
Ya, artinya kalau dia berada dengan kecepatan tetap ke kiri, gaya gesernya nggak mungkin lagi ke kiri dong ya, pasti gaya gesernya nanti akan ke kanan ya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan untuk yang soal ke C. Soal nomor apa, demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk yang soal keempat. Seorang anak dengan massa 20 kg duduk pada wahana yang bergerak secara melingkar secara vertikal ya. Ini biang lala gitu ya. Nah, dengan laju konstan 5 meter per second seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Jari-jari wahana tersebut adalah 10 meter ya. Hitunglah periode gerak wahana tersebut ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya omega atau kecepatan sudut itu nanti adalah apa? Omega itu bisa kita 2πf atau 2π per t ya. Nah, karena kita mau ke periode, kaitkannya nanti ke sini ya. Nah, dan kita punya hubungan kelajuan dengan omega itu apa? Kelajuan tangensial itu akan sama dengan omega dikali nanti dengan r ya. Nah, sehingga di sini omega itu adalah v per r. Oke. Nah, maka dengan demikian ya, dari kedua ini kita bisa dapati omega sama dengan omega kan? Maka ini akan mendapati apa? 2π per t itu akan sama dengan v per r ya. Maka t-nya ini adalah 2πr per v ya. Ini tinggal kali sini, ini kali sini, ini pindah ke sini ya. Nah, masukin saja, yaitu untuk kasus ini berarti nanti t-nya tinggal sama dengan apa? 2π, oke, 2π kalikan nanti dengan si r-nya itu adalah 10 meter bagikan nanti dengan kecepatannya adalah 5. Maka dapati itu adalah 4π second. Itulah periode. Nah, periode ini apa? Periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran. Itu kita sebut periode. Kalau yang namanya frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam waktu 1 detik ya. Nah, sehingga nanti frekuensi dan periode juga punya hubungan ini ya, T sama dengan 1 per F. Oke, jadi kalau kita punya T mau cari F ya tinggal dimasukin saja ke sini ya, atau kita punya F mau cari T juga bisa langsung saja ya. Nah, ini hanya sedikit tambahan ya. Untuk yang soal A ini hanya menanyakan yang ini saja. Oke. Nah, yang B, gambarkanlah diagram gaya yang bekerja pada anak tersebut saat berada di titik tertinggi dan titik terendah dari si wahananya ya. Nah, maka di titik tertinggi nah misalkan nanti ini adalah si lintasannya ya. Nah, nah sekarang kan ini bendanya di sini nih ya. Maka gaya-gaya yang bekerja ada apa saja ya? Tentu nanti ini ada gaya beratnya ya. Kemudian di sini kan ada orang yang duduk di atasnya di sini kan ya. Nah, ini nanti bakal ada si gaya normalnya. Dan dalam hal ini dia bergerak secara melingkar ya. Nah, sehingga kalau bergerak secara melingkar nanti dia juga memiliki yang namanya gaya sentrifugal ini. Nah, kalau di titik terendah di titik terendah maka nah ini sekarang ya si bendanya itu nanti ada di sini nih ya. Nah, ini berarti mg-nya akan ke bawah ya. Kemudian nanti ini akan ada gaya normalnya juga kan ya. Nah, kemudian nanti si gaya sentrifugal ya. Ya, gaya lempar ke luarnya ini. Nah ini kalau diagram gaya untuk ketika dia berada di titik terendah ya. Nah, yang C.
Tentukanlah besar gaya normal yang bekerja pada saat dia berada di titik tertinggi dan juga titik terendah ya. Nah, berarti untuk yang titik tertinggi di sini kan langsung sigma Fy sama dengan 0. Berarti total gaya ke atas sama dengan total gaya ke bawah. Dapati N ditambah FCF itu akan sama dengan mg. Berarti N ini akan sama dengan mg dikurangi nanti dengan FCF ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa M-nya adalah masanya itu adalah 20. Nanti FCF ini adalah apa? FCF ini nanti adalah mv kuadrat per R ya. Berarti M-nya ini nanti adalah 20 ya tadi ya masa orangnya. Dikali nanti G-nya 10 kurangi ini 20 kali V kuadrat ya. V-nya nanti adalah 5 kuadrat. Oke, kecepatannya kan tadi di soal udah disebutin 5 ya. Bagikan dengan R-nya adalah 10. Oke, sehingga dapati ini adalah 2 kali 25 itu 50 ya. 200 kurang 50 itu adalah 150 Newton. Oke, itu ketika nanti dia berada di puncak ya. Nah, kalau di titik terendah sama ya. Sigma Fy ini akan sama dengan 0. Maka ini kita akan dapati bahwa total gaya ke atas itu akan sama dengan total gaya ke bawah. Jadi N itu adalah FCF tambah mg. Nah, maka nanti ini M V kuadrat per R ditambah mg ya. Nah, ini akan jadinya apa? M-nya itu tadi 20 kali V kuadratnya itu adalah 5 kuadrat, R-nya itu 10 ditambah nanti ini 20 kali 10 ya. Sehingga otomatis kita akan mendapati ini adalah 250 Newton ya. Itu ketika nanti dia di titik terendahnya. Oke. Nah, demikianlah nanti ini jawaban untuk yang soal nomor 4. Ya, ingat bahwa setiap benda yang bergerak melingkar pasti akan ada si gaya sentrifugal ini ya, yang nanti arahnya akan apa? Arahnya selalu menjauhi pusat lintasan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang soal nomor 5. Sebuah balok kecil bermasa 2 kg melewati titik A dengan laju 7 meter per second ya. Berarti nanti kecepatan di titik A nya itu adalah 7 meter per second ke arah kanan dan terus bergerak di permukaan licin tanpa gesekan hingga mencapai lintasan kasar sepanjang L ya. Jadi ada yang kasar itu nanti di sini. Nah, dengan koefisien gesekan kinetik itu adalah sebesar 0,7. Oke, diketahui H1 nya adalah 6, H2 nya adalah 2 meter. Tentukanlah energi kinetik balok pada titik B. Nah, jadi untuk kasus yang A ini saya ambil aja ya titik B ini nanti dia sebagai acuannya ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa ini kan tidak ada gaya gesek ya. Artinya ya, dalam kasus kita ini tidak ada gaya non konservatif yang bekerja ya. Sehingga dari gerak A ke B itu akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Itu energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Di A ini tentu dia punya energi potensial, punya energi kinetik. Nah, di B itu karena ini dia kita jadiin sebagai acuan, maka nanti dia hanya punya energi kinetik saja ya. Oke, nah di sini kan yang ditanya itu adalah energi kinetik ya. Jadi nanti EKB ini ya gak usah kita bongkar ya. Yang kita bongkar hanya si EPA sama EKA-nya ya. Nah, berarti EKB ini akan sama dengan apa? EPA itu adalah mg kali nanti dengan H1. Oke. Mg kali H1 ditambah EKA itu adalah setengah M. Oke, nah setengah M dikali nanti dengan V di A kuadrat ya. Nah, sehingga kita dapati M-nya di sini adalah 2 kilo, G-nya adalah 10, H1-nya itu adalah 6 meter ditambah nanti ini setengah, M-nya 2 kilo, VA-nya tadi adalah 7 kuadrat. Oke, maka di sini ini bisa kita hitung dapati adalah apa?
49 tambah 120 ya, berarti ini adalah 169 Joule ya. Nah, ataupun ya energi mekanik total yang kita miliki itu adalah sebanyak 169 Joule nantinya ya. Oke, karena energi kinetik B kan sama dengan energi mekanik di B ya. Jadi awalnya itu juga akan sama dengan energi mekanik di A ya. Nah, berarti awalnya total energi yang kita punya atau modal yang kita punya itu sebanyak 169 Joule. Oke. Nah, yang B, tentukanlah laju balok pada titik C ya. Nah, berarti tinggal kita tinjau titik B dengan titik C. Nah, di sini dia juga masih licin semua, maka berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya, yaitu EM di B akan sama dengan EM di C. Ya. Nah, maka kita bisa tuliskan nanti ini akan menjadi apa? Oke. Ya, nanti ini akan Oke, nah nanti ini akan menjadi ya, di B itu tadi dia cuma punya energi kinetik saja ya, yang besarnya kita sudah tahu. Nah, ini akan sama dengan di C itu dia punya energi potensial dan juga energi kinetik ya. Nah, ini adalah apa? Mg kali H2 tambah setengah M kali V di C kuadrat. Tujuan kita mau cari si V C ini. Ya, EK di B berapa? 169 Joule. Nah, masanya ini adalah 20, G-nya 10, H2-nya itu adalah 2 tambah setengah dikali nanti dengan M-nya ini adalah kok M-nya ini 20, M-nya 2 ya, sorry. M-nya 2 kali nanti dengan VC kuadrat. Ya, nah sehingga ini coret ya. Nah, dapati nanti ini si VC-nya itu adalah ini 169 kurangi nanti dengan 640 ya, jadi 129 ya. Maka ini adalah akar 129 meter per sekon. Oke ya, biarin saja ya nih. Nah, tapi kalau mau menghitung apa dengan kalkulator mau menghitung nanti desimalnya juga dipersilakan ya. Nah, yang C, apakah balok dapat mencapai titik D ya? Jika jawaban Anda ya, hitunglah laju balok di titik D tersebut. Tapi kalau tidak, maka seberapa jauh ya balok itu dapat bergerak di L-nya ini ya. Nah, jadi usaha total oleh si gaya non konservatifnya itu adalah apa? Usaha total oleh si gaya geseknya itu kan adalah, jadi kalau kita misalin si bendanya itu sudah ada di sini gitu ya. Oke. Nah, ini kan nanti bakal ada apa? Gaya berat, nanti ini ada gaya normal ya. Nanti ini akan ada gaya geseknya kan ya, gaya gesek kinetisnya ya. Nah, maka usaha oleh gaya gesek itu total itu adalah apa? Jadi ini usaha oleh gaya gesek total itu akan sama dengan ini ya, gaya dikalikan nanti dengan si panjang lintasannya, yaitu FK kali dengan L. Karena F sama pergerakannya itu bergerak dari kiri ke kanan ya, sedangkan FK-nya nanti dia ke kiri ya. Oke, berarti di sini dia berlawan arah, maka nanti nilainya adalah negatif. Sehingga kita akan dapati bahwa ini minus FK-nya itu adalah mu K kali N kali nanti dengan L ya. Nah, yang mana N-nya ini nanti sama dengan apa? N-nya ini ya tentu dia akan sama dengan mg. Ini mu K mg L ya. Nah, dari sini kita akan mendapati bahwa usaha yang totalnya jadi supaya nanti dia usaha total itu maksudnya usaha minimal yang kita mesti miliki supaya nanti dia bisa sampai titik D. Oke. Nah, ini nanti jadinya adalah apa? Mu K-nya di soal itu koefisien gesek kinetiknya ini 0,7 ya. Nah, 0,7 dikali dengan masanya 2, G-nya 10, L-nya itu adalah ini 12. Ya. Nah, sehingga nanti di sini ya tinggal kita hitung saja ya dengan kalkulator, maka dapati itu adalah min 168
Joule ya. Nah, berarti kita minimal ya punya mesti memiliki 168 Joule baru bisa sampai ke ujung ya. Nah, sedangkan yang dari C ke D di sini ya, andaikan nanti dia bisa sampai berhenti sampai di sini ya. Nah, maka W itu kan nanti adalah delta EK nih ya. Nah, ini modal yang kita miliki nih ya. Nah, katakanlah mula-mula ini berarti kan EK akhir kurang EK awal kan. Nah, W itu juga delta EK ya. Nah, katakanlah nanti dia sampai di D ini dia berhenti. Maka kalau ini 0 kurangi nanti di awalnya itu kan setengah M kali VC kuadrat ya. Ini adalah min setengah kali M-nya itu adalah 2, VC kuadrat itu nanti adalah 129. Nah, dalam hal ini yang model yang kita miliki itu hanyalah 129 Joule. Oke, tentunya berarti dari sini kita sudah bisa terjawab apa? Modal yang kita miliki lebih kecil daripada yang akan model yang kita miliki itu lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk sampai ke ujung. Artinya karena modal kita lebih kecil, maka kesimpulannya adalah jadi W-nya kecil daripada WF total, maka kesimpulannya adalah benda tidak akan sampai ke titik D. Oke ya. Nah, berarti dalam hal ini ya berarti dia nantinya akan berhenti sampai di suatu titik gitu ya. Misalkan ini kita sebut dia sudah berjarak S gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung nilai S-nya ini, maka nanti tinggal apa? W itu tadi kan adalah delta EK ya. Nah, yaitu nanti ini W itu juga nanti adalah si WF total ini ya. Nah, sehingga ya di W-nya itu nanti dia juga adalah si WF-nya ini ya. Nah, WF-nya itu adalah apa? Ya, nah sama aja ya, ini mu K Mg, tapi sekarang dia bukan lagi L ya, tapi jalan yang dia tempuh hanya sejauh S. Ya, nah ini EK ini ya tadi kita udah hitung itu adalah ya sampai dia berhenti itu dia hanya punya modal min 129 ya. Oke. Nah, tinggal dari sini ya. Nah, ini kita samain W sama dengan W ya. Jadi ini itu modal yang kita miliki ya. Ini itu yang nanti butuh untuk sampai ke ujung ya. Ya ini berarti butuh sampai ke S doang jadinya ya. Karena dia gak bisa nyampe ke ujung. Nah, sehingga kita dapati ini min 129 sama dengan minus mu K-nya 0,7, M-nya 2, G-nya 10 kali nanti dengan S. Nah, otomatis kita akan dapati bahwa nanti ya nilai S-nya ini itu nanti adalah 129/14 ya, yaitu nah dia akan bernilai di sekitaran 9,21 meter. Oke ya, nah jadi dia tidak akan sampai ke ujung ya, tapi dia hanya akan sampai ke ini berarti saya mulai dari sini ya. Nah, dia nanti akan sampai ke 9,21 meter ini saja ya. Dia sudah berhenti ya, nggak akan nyampe ke titik D ini. Oke ya, nah demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 5 dan nah, sekarang kita akan melanjutkan ya untuk yang materi momentum dan dinamika rotasi ya. Nah, untuk materi momentum dan dinamika rotasi, kalau kita lihat ya di soal yang tahun sebelumnya di tahun 2024 2025, nah itu adalah masuknya di materi UAS ya. Nah, jadi di sini saya akan mengambil soal tersebut dari yang soal UAS tahun sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama dikatakan ada dua buah bola homogen, yaitu ada bola 1 dan bola 2 dengan masing-masing massa bolanya sudah diketahui ya. Nah, bergerak dengan kecepatan konstan seperti terlihat pada gambar. Nah, kedua bola tersebut kemudian saling bertumbukan. Oke. Ya. Nah, yang
A ya. Nah, tentukanlah vektor kecepatan pusat massa sistem dua bola ini ya sebelum bertumbukan. Oke. Nah, kita tahu bahwa yang namanya V pusat massa itu adalah apa? Yang namanya V pusat massa yang namanya V pusat massa itu nanti adalah tinggal M1 kalikan nanti dengan V1 ya, ditambah nanti dengan nanti ini massa benda 2 kalikan nanti dengan V2 bagi nanti dengan massa totalnya yaitu M1 ditambah nanti dengan M2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa M1-nya tadi adalah 2 kilo. Oke, berarti nanti ini 2 dikali nanti dengan V1-nya itu adalah 1,5 I. Ditambah dengan M2-nya itu adalah 3 kilo ya. Nah, dikalikan nanti dengan nih V2-nya adalah minus 0,4 J. Oke, nah bagikan nanti dengan si massa totalnya yaitu 2 ditambah nanti dengan 3. Oke, nah sehingga ya, nah ini tinggal kita hitung saja nih ya, yaitu 2 kali 1,5 itu 3, 3 bagi 5 itu nanti adalah 0,6. Oke, nah ini minus dengan, nah 3 kali 0,4 itu 1,2, 1,2 bagi 5 itu nanti adalah 0,24. J meter per second. Ya. Nah, itulah kecepatan pusat massa sistem ya sebelum bertumbukan ya. Nah. Oke, nah sekarang untuk yang B, jika setelah tumbukan bola 2 bergerak sejajar sumbu X dengan kelajuan 0,2 meter per second ke arah sumbu positif. Nah, tentukanlah vektor kecepatan bola 1 setelah tumbukan. Berarti di sini diketahui ya. Nah, itu V2 aksennya. Ya, nah katanya dia dengan kelajuan 0,2 meter per second searah sumbu ke arah yang positif ya. Berarti itu adalah 0,2 I. Oke ya, 0,2 I ya. Meter per second. Nah, sehingga kalau kita berbicara di sistem yang bertumbukan, nah jadi kedua benda ini ya, kedua benda ini kita pandang kita isolasi dia jadi satu sistem ya. Nah, kalau kita isolasi kedua benda ini jadi satu sistem, maka di sini tidak ada gaya luar yang bekerja ya pada proses tumbukan itu. Ya, nah sehingga kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yang mana hukum kekekalan momentum mengatakan bahwa total momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan total momentum sesudah tumbukan. Ya, nah tentunya ya kita sudah tahu bahwa semua benda yang memiliki momentum yang memiliki kecepatan itu pasti akan memiliki momentum ya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi M1 V1 ya. Nah, kan benda satu punya kecepatan dan benda 2 juga punya kecepatan ya. Nah, ini akan sama dengan apa? M1 V1 aksen ditambah nanti dengan M2 kali V2 aksen. Nah, sehingga di sini kita mendapati bahwa M1-nya tadi itu adalah 2 kilo ya. Berarti 2 dikali nanti dengan, nah V1-nya itu adalah 1,5 I. Ditambah nanti dengan, nah M2-nya itu adalah, nah M2-nya itu tadi 3 kilo ya. Berarti
3 dikali dengan minus 0,4 J ya. Nah, itu akan sama dengan, nah ini M1-nya itu 2, V1 aksen ditambah M2-nya itu adalah 3 dikali nanti dengan 0,2 I. Oke, nah sehingga ini kita dapati apa? Bahwa 3I dikurangi 1,2 J itu sama dengan 2 V1 aksen ditambah 0,6 I ya. Nah, ini tinggal kita pindah ke ruas kiri ya. Habis itu nanti kita bagi 2. Maka kita akan dapati V1 aksennya itu adalah berapa? Ini 3 kurang 0,6 itu 2,4. 2,4 bagi 2 itu adalah 1,2. Oke, nah ini yang berarti 1,2 langsung kita bagi 2. Dia jadinya adalah 0,6 ya. J meter per sekon ya. Nah, inilah kecepatan dari si benda satu sesudah tumbukan. Oke, ya. Nah, dan yang ke C, hitunglah perubahan energi kinetik sistem. Nah, baru kita cek apakah tumbukannya bersifat elastik atau tidak ya. Nah, ingat bahwa yang namanya tumbukan yang bersifat elastik itu, maka dia mempertahankan si kekekalan energi kinetiknya. Artinya selama proses tumbukannya tidak ada energi yang hilang. Nah, jadi kita bisa menghitung energi kinetik awal itu adalah apa? Nah, di sini yang punya energi kinetik awalnya itu kan bola 1 dan bola 2 ya. Berarti setengah M1 kali nanti dengan besar V1 kuadrat ditambah setengah M2 kali besar V2 kuadrat. Maka kita dapati ini adalah setengah M1-nya itu tadi adalah 2. Nah, V1-nya tadi adalah 1,5 kuadrat. Oke. Nah, ditambah dengan ini setengah dikali M2 itu adalah 3 dikali V2-nya adalah minus 0,4 kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita masukin semua ke dalam kalkulator. Maka akan didapati nilainya adalah 2,49 Joule ya. Nah, itu energi kinetik awal. Nah, energi kinetik akhirnya adalah apa? Nah, energi kinetik akhir berarti itu adalah setengah M1 kali besar V1 aksen kuadrat ya. Ingat di sini itu kita bukan bicara si vektornya ya, tapi bukan. Jadi kita bukan ngambil dari vektor ini kita kuadratkan ya, tapi V1 aksen kuadrat ini maksudnya adalah besarnya V1 aksen ya, nanti dikuadratin. Oke, jadi untuk mencari besarnya V1 aksen ya berarti kita mesti apa? Pitagoraskan nantinya ya. Nah, oke. Nah, ditambah nanti ini setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, maka nanti ini akan menjadi setengah kali M1-nya apa? Nah, M1-nya adalah 2. Nah, V1 aksennya itu berarti adalah besar dari vektor ini. Oke, nah kita tahu bahwa besar dari vektor ini itu adalah yang komponen sumbu X kuadrat ditambah dengan yang komponen sumbu Y kuadrat ya. Nah, inilah besar dari si vektor V1 aksen kuadrat. Oke, nah ditambah nanti dengan setengah kali M2-nya itu adalah 3 ya. Nah, dikali V2 aksen ya. Nah, V2 aksennya adalah 0,2 saja ya. Nah, ini 0,2 kuadrat. Oke, nah sehingga kita dapati ya. Nah, ya, jadi ini V1 aksen ini ya, ini akan kita dapati dari sini ya. Besarnya si vektor ini, yaitu akar dari 1,2 kuadrat ditambah minus 0,6 kuadrat. Tapi karena di sini yang diinginkan itu adalah V1 aksen kuadrat, berarti ini tinggal dikuadratin. Makanya dia jadinya tidak ada akar lagi.
Demikian pula dengan yang ini ya. Nah, itu sebetulnya nanti kan 0,2 kuadrat tambah dengan yang Y kan 0 ya. Nah, tambah nanti dengan 0 kuadrat. Oke. Nah, ini tinggal hitung semuanya dengan menggunakan kalkulator. Nah, maka nanti akan didapati itu nilainya adalah 1,86 Joule ya. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa perubahan energi kinetik sistem itu adalah energi kinetik akhir kurangi nanti dengan energi kinetik awal, yaitu 1,86 kurangi nanti dengan 2,49. Nah, ini maka akan didapati nilainya adalah minus 0,63 Joule ya. Oke. Nah, kemudian berarti di sini ya tumbukan yang terjadi itu berarti dia tidak elastis ya. Nah, jadi ketika dari data EK ini ya kita bisa mengetahui ya bahwa jenis tumbukannya ini adalah tidak elastis. Ya, atau ini yang oke ya. Atau ini yang nanti biasa kita sebut juga dia sebagai yang lenting sebagian ya. Oke, dia bukan tidak lenting sama sekali ya. Nah, bedanya apa? Kalau dia tidak lenting sama sekali atau tidak elastik sama sekali, ya, maka si benda satu maupun benda dua itu pasti akan bergerak bersama-sama ya. Nah, tapi di sini karena mereka tidak bergerak bersama-sama, ya berarti dia cuma yang lenting sebagian ya atau elastik sebagian. Oke ya, nah tapi kalau misalkan tidak ada perubahan energi kinetik sama sekali, artinya kan energi kinetiknya itu, kekekalan energi kinetik itu berhasil dipertahankan ya. Nah maka, atau tidak ada energi yang hilang selama si proses tumbukannya itu. Nah itulah yang nanti kita sebut sebagai apa? Nah itu yang nanti kita sebut dia sebagai tumbukan yang bersifat elastik. Oke ya, nah demikianlah pembahasan untuk persoalan tentang momentum ini. Oke, kita lanjut melihat kasus di dinamika rotasi ya. Nah ini juga ada pada yang materi UAS ya kalau di tahun sebelumnya ya. Oke. Nah, dikatakan ada sebuah silinder pejal, momen inersia terhadap pusat masanya adalah setengah mr kuadrat, dikenakan gaya konstan sebesar F sama dengan 12 Newton. Nah, pada arah horizontal melalui sebuah tali yang dililitkan pada silinder. Oke, seperti pada gambar ya. Nah, sedemikian sehingga silinder menggelinding tanpa selip pada permukaan horizontal. Diketahui silinder pejal tersebut bermassa 10 kilo dan berjejer 0,1. Tentukanlah berapa torsi terhadap titik P dari silinder ya. Oke, titik yang terletak di bawah ini ya. Nah, oke. Di sini yang ditanya itu adalah torsi terhadap titik P. Maka ya, kalau torsi terhadap titik P, torsi itu adalah apa? Gaya dikali nanti dengan panjang lengan kan ya. Nah, ini adalah gayanya cuma ada satu F ini. Panjang lengannya berarti itu adalah yang ini, jarak dari gaya tegak lurus sampai nanti ke sumbu putarnya ya atau si porosnya itu ya. Nah, porosnya ini kan dia ngambilnya adalah di titik P ini ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa tau di titik P itu akan sama dengan gaya dikali nanti dengan panjang lengannya adalah 2 kali jari-jari. Oke, nah di sini kita tahu bahwa nanti F ini akan membuat si bendanya ini muter gimana? Nah, muternya akan searah jarum jam ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti nanti dia akan jadi negatif. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa ini adalah minus dari F-nya itu adalah 12 Newton dikali nanti dengan 2 kali R-nya adalah 0,1. Oke, dapat ini adalah minus 2,4 Newton meter ya. Nah, tapi yang ditanya itu karena hanya besarnya saja. Oke, maka besarnya
tau di titik P itu nanti adalah apa? Nah, besarnya tau di titik P itu, nah tinggal hasil ini ya kita mutlakin saja ya, yaitu 2,4 Newton meter. Oke, ya. Nah, yang B, tentukanlah besar percepatan sudut silinder. Nah, oke. Nah, untuk menghitung ya percepatan sudut dari silinder ya. Nah, kita bisa memanfaatkan bahwa sigma tau itu sama dengan I dikali nanti dengan alfa ya. Nah, ini adalah apa? Hukum Newton untuk yang benda berrotasi. Ya, hukum kedua Newton untuk benda yang rotasi ya. Nah, oke ya. Nah, ini ya sebetulnya nanti ini bebas ya. Sigma tau kalau kita mau ambil di titik P boleh gak? Ya boleh-boleh saja. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, oke. Nah, tapi di sini ya kita akan oke, coba mengambil yang di pusat masanya ini. Oke ya, jadi kalau kita ambil terhadap yang ini juga agak masalah ya. Nah, yang menyebabkan si silinder ini bisa berotasi itu apa? Oke, yang menyebabkan silinder ini berotasi itu nanti adalah gaya gesek ya. Nah, yang mana di sini gaya geseknya berarti mesti mengarah ke mana ya. Nah, oke. Nah, gaya geseknya itu ya. Nah, ini mesti kita analisis. Kalau kita berikan gaya seperti ini, oke ya. Nah, jadi kalau kita analisis ya ini. Oke. Nah, misalkan kita punya satu silinder nih ya. Nah, ini kita berikan satu gaya sebesar F. Oke. Ya. Nah, maka kita bisa hitung bahwa F ini akan sama dengan M kali A ya untuk yang bagian translasinya, sehingga A ini nanti adalah F per M ya. Nah, kemudian oke, kita juga tahu bahwa ini tadi kan kita udah dapati bahwa A-nya ini nanti adalah F per M ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk nanti si alfanya ya. Nah, kalau misalkan dia berotasi terhadap pusatnya ini, kita tahu bahwa yang namanya tau itu nanti adalah apa? I dikali nanti dengan alfa ya. Nah, ini nanti adalah F dikali nanti dengan R, itu akan sama dengan, nah I-nya kan diketahui itu adalah setengah MR kuadrat ya, dikali nanti dengan alfa. Nah, sehingga ini bisa kita coret ya. Oke, nah ini kita akan dapati bahwa alfa ini sama dengan apa? Ya, alfa ini dia nanti jadinya adalah 2F per ya ini M kali nanti dengan R. Oke, ya. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat ya, nah ini kan bisa saya tulis dia alfa R itu nanti adalah 2F per M ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia alfa R-nya itu masih lebih besar daripada A. Nah, kita tahu bahwa syarat supaya nanti dia menggelinding tanpa slip, A-nya itu mesti apa? Ya, syarat menggelinding tanpa slip Oke, nah syarat menggelinding tanpa slip itu adalah si A-nya itu mesti sama dengan alfa kali R ya. Nah, berarti kita butuh satu gaya ya yang mengurangi nanti si alfa R-nya ini ya, yang mengurangi efek dari si torsi yang dihasilkan oleh gaya F ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa gaya F ini dia menghasilkan torsinya berputar searah jarum jam. Berarti kita butuh satu gaya yang nanti menghasilkan torsi berlawanan arah jarum jam ya. Nah, dan itulah nanti yang sebagai si gaya geseknya. Oke ya. Nah, F geseknya. Jadi di sini si gaya geseknya itu juga nanti akan ke depan ya. Nah, untuk gunanya adalah untuk melawan nanti si alfa yang dihasilkan oleh si F ini tadi ya, supaya nanti dia bisa menggelinding tanpa selip.
Oke, nah kalau rupanya nanti A yang lebih besar daripada alfa R, berarti kan A ini yang mesti kita turunin kan ya. Nah, maka nanti kita butuh satu gaya yang nanti melawan si gaya F ini ya. Nah, tapi karena ini alfa R yang perlu kita turunin, maka kita butuh nanti satu torsi yang nantinya melawan torsi yang dihasilkan oleh si F ini. Oke, nah sehingga nanti ini arah gaya geseknya ya dia juga mesti ke depan jadinya ya. Oke, nah sehingga ini kita bisa dapati bahwa apa? Ya, nah karena ini benda kan dia bergerak menggelinding nih. Nah, dia ada komponen translasi, ada komponen rotasinya ya. Nah, berarti kalau kita berbicara di komponen translasi, nah hukum Newton untuk translasi apa? Bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Oke, ya. Nah, ini gaya ada apa saja? Ada F ya, gaya yang diberikan ini ditambah nanti dengan gaya gesek. Itu akan sama dengan M dikali nanti dengan A. Ya. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian dari sisi rotasi, kita tahu bahwa sigma tau itu nanti akan sama dengan I dikali alfa. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang berkontribusi dalam memberikan torsi ini apa? Ya si F sama F geseknya ini. Ya, F-nya ini dia berputar searah jarum jam berarti nanti bernilai negatif ya. Minus F dikali nanti dengan R ya. Kemudian ini F geseknya menyebabkan memutar searah jarum jam ya. Tambah F gesek kali R. Nah, ini akan sama dengan ya. Nah, ini kalau sistemnya ini kan dia mutarnya apa? Sistemnya ini nanti dia mutarnya adalah searah jarum jam ya. Nah, berarti ini akan sama dengan minus I dikali nanti dengan alfa. Nah, sehingga nanti ini R ini bisa saya tarik keluar. Jadinya ini sisa tinggal F gesek kurangi F. Ini akan sama dengan apa? Min setengah M R kuadrat ya. Nah, karena dia menggelinding tanpa slip ya. Di sini kan kita udah membuat supaya nanti dia menggelinding tanpa slip, maka akan berlaku apa? A itu adalah alfa kali R. Oke, pusat masanya itu nanti adalah alfa kali R ya. Nah, maka di sini di sini kita bisa mendapati bahwa si alfa ini itu nanti jadinya adalah A per R. Oke, nah ini nanti tinggal kita coret, ini nanti tinggal kita coret ya. Nah, sehingga ini minusnya kalau saya kalikan nanti kita akan dapati bahwa F dikurangi gaya geseknya itu akan sama dengan setengah M kecil kali nanti dengan A. Oke ya, setengah M kecil dikali nanti dengan A ya. Nah, maka tujuan di sini kan adalah mau mencari si percepatan ini ya. Nah, kita eliminasi si gaya geseknya. Oke, nah sehingga kita dapati ini F ditambah F gesek itu akan sama dengan MA. Nah, ini nanti F dikurangi F gesek itu nanti adalah setengah MA. Nah, ini kita jumlahin, dia nanti jadinya adalah apa? Bahwa 2F itu akan sama dengan 1 tambah 2 itu nanti 3 per 2MA ya. Maka dapati nanti si A-nya itu adalah apa? A-nya itu adalah 4F per 3M. Nah, yang diinginkan di sini itu adalah apa? Si percepatan sudut. Oke, nah kalau yang diinginkan itu nanti adalah percepatan sudut, berarti tinggal kita ganti si A-nya ini sebagai alfa kali R ya, sama dengan 4 per 3 F per M. Nah, otomatis kita akan dapati alfa ini adalah 4 per 3 F per M R. Oke ya. Nah, maka akan didapati nilainya adalah 4 per 3 kali F-nya itu berapa? Nah, F-nya itu adalah 12 Newton.
Nah, bagi nanti dengan M-nya berapa ya? Nah, M-nya ini adalah 10 kilo kali S-nya adalah 0,1. Oke, nah sehingga dapati nanti ini adalah 16 radian per sekon kuadrat. Oke, nah itulah nanti si alfanya ya, atau percepatan sudutnya ya. Nah, itu untuk yang B, percepatan sudut dari si silinder ya. Nah, yang C, tentukan arah dan besar gaya gesek pada titik P dari silinder ya. Nah, jadi tinggal kita di sini ya kita sudah bisa menghitung nanti si A-nya ya. Yaitu A-nya adalah apa? 4/3 kali F per M kan? Nah, ini nanti dapati bahwa nilainya adalah 4/3 kali F-nya berapa? Nah, F-nya itu adalah 12 Newton. Ya, sedangkan masanya itu tadi adalah 10. Oke, maka dapati A-nya ini nanti dia akan menjadi 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga ya, nah ini tinggal kita bebas mau masukin ke persamaan yang manapun boleh. Mau ke yang translasi ini boleh, mau ke yang ini juga boleh ya. Nah, kita langsung masukin saja ke yang bagian ini. Ya, jadi tinggal masukin ke salah satu saja ya. Oke, nah sehingga nanti di sini kita akan mendapati apa ya? Nah, kita akan mendapati bahwa F gesek itu akan sama dengan MA dikurangi nanti dengan F besar ya. Nah, yang mana MA ini berarti 10 kali A-nya 1,6 kurangi F-nya itu adalah 12. Maka ini adalah 16 kurang 12 yaitu tidak lain adalah 4 Newton. Oke, ya itulah nanti sih gaya besar gaya geseknya ya. Nah, jadi ya meskipun benda ini nanti dia berputar searah dengan jarum jam ya atau dia maju ke depan, nah F gesek ini dia tidak selalu berlawanan arah dengan F yang kita berikan ini ya. Nah, jadi kita mesti analisis dulu yang lebih besar itu apakah nanti di bagian torsinya kah yang dihasilkan atau nanti di percepatan percepatan pusat masanya. Ya, nah di kasus ini karena alfa R yang lebih besar ketimbang nanti si A, maka alfa R ini ya si torsinya itu mesti ada yang mengimbanginya. Oke ya, mesti ada yang menguranginya ya. Nah, yang menguranginya itu siapa? Yang menguranginya itu nanti adalah si gaya geseknya ini. Oke ya, jadi si gaya geseknya itu yang nanti akan mengimbanginya ya. Oke ya, nah demikian nih pembahasan untuk yang materi tentang dinamika rotasi. Oke ya, nah dan ini juga pembahasan untuk soal nomor ini juga ya, nah juga mengakhiri seri pembahasan video pada kali ini ya. Nah, oke, nah ini saya ingatkan kembali untuk Anda ya, nanti coba Anda menghitung kembali ya, masukin kembali angka-angkanya ya. Oke ya, masukin kembali nanti si nilai-nilai yang udah didapat ini ya. Nah, karena bisa saja ya dari pembuat video juga bisa salah memasukkan angka atau nanti salah menghitung gitu ya. Jadi Anda disarankan untuk menghitung kembali semuanya ya. Nah, bagi yang punya pertanyaan ya silakan dropkan saja pertanyaan tersebut ke dalam kolom komentar ya. Nanti saya akan berusaha mungkin ya kalau kan notice akan saya jawab. Oke, sampai jumpa nanti di pembahasan video yang lainnya.